Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpe untuk para pendengar RRI Pro 1 di Lentera Minggu Katolik yang disiarkan secara langsung oleh Pro 1 RRI Pontianak. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan membahas tema pembinaan iman dalam mahasiswa Katolik Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura yang lebih dikenal dengan MK Pijar, tepatnya bersama Andre, Ketua MK Pijar periode ini. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun berada, mari kita membuka Lentera Minggu Katolik kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena kasih-Mu kepada kami dapat selalu menjadi pribadi yang menjadi terang dan garam. Berkatilah kami agar kami selalu dimampukan dalam masa Prapaskah ini untuk bertobat kepadamu. Segala puasa dan pantang kami adalah pertobatan kami. Retret agung ini membuat kami sadar bahwa pribadi kami harus terus mencintai Dikau dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan, sepenuh akal budi, dan mencintai sesama dengan mencintai diri sendiri. Berkatilah kami, terutama kami para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dalam Lentera Minggu Katolik ini, agar kami membangun iman akan Dikau dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI 1 Pontianak, kita sudah bersama Andre. Selamat pagi Andre. Salam. Selamat pagi Pak. Salam. Shalom. Ya, saya panggil Andre saja ya. Baik Pak. Baik, tema kita adalah pembinaan iman dalam mahasiswa Katolik atau pada mahasiswa Katolik Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Mungkin bisa memperkenalkan diri kepada para pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Silakan Andre. Baik Pak, terima kasih sebelumnya untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Kenalkan, nama saya Alfianus Andre Cardo, selaku Ketua MK Pijar periode 2022-2023. Baik. Ya, mungkin bisa diceritakan dulu apa itu MK Pijar supaya para pendengar RRI Pro 1 Pontianak tahu bahwa ini adalah organisasi kerohanian yang membina iman para mahasiswa Katolik Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Silakan Andre. Baik, terima kasih Pak. Untuk MK Pijar itu sendiri merupakan singkatan dari Ikatan Mahasiswa Katolik Pijar yang berbasis di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak. Baik. MK Pijar sendiri itu adalah organisasi yang dimana mahasiswa Katolik yang ada di Fakultas Hukum itu dibina, diberi pengajaran iman maupun secara akademik. Kemudian untuk MK Pijar sendiri itu berdiri pada tanggal 22 Desember tahun 1995. Baik. Itu Pak. Luar biasa ya, berarti usianya sekarang sudah beranjak 38 tahun ya. Dari 95 sampai ke 2023 ya. 37 tahun Pak. Ya. 37 tahun ya, atau 38 tahun ya. Baik, di usia yang ke-37 tahun ini, atau yang ke-38 ya kalau tidak salah, kalau 95, sekarang 2023 ya. Ini berarti mahasiswa Katolik Fakultas Hukum sudah mendapatkan pembinaan yang konsisten dan kontinu ya. Berarti Andre ini ketua yang ke-37 atau yang ke-36 ya, karena setiap tahun pasti ada pemilihan ya. Nah, program-program apa yang dilakukan untuk proses pembinaan iman, terutama untuk mahasiswa Katolik yang beragama Katolik ya, khususnya di Fakultas Hukum. Silakan disebutkan program-programnya. Untuk program-programnya sendiri, yang pertama itu ada penyambutan mahasiswa baru. Baik. Yang dimana di penyambutan mahasiswa baru ini
istilahnya kami menyambut mahasiswa baru Ya, dengan seperti misa di kampus misa atau kampus. misa di gereja seperti itu. Baik. Kemudian ada agenda kami yang pertama, yang kedua adalah ziarah rohani biasanya. Ziarah rohani Itu ya. dilakukan tiap bulan Mei atau bulan Oktober. Baik. Pada bulan Maria dan bulan Rosario ya. Ya, silakan. Iya. Kemudian untuk yang ketiga itu ada doa rosario bersama. Itu dilakukan di rumah salah satu anggota, mana secara rutin dilakukan setiap bulan Mei atau bulan Oktober juga. Baik. Luar biasa sekali. Itu program-program pembinaan iman rutin ya. Nah, kemudian program-program pembinaan iman pilihan itu MK Pijar membuat apa? Apakah ada membuat semacam retret, rekoleksi, atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya? Silakan disebutkan. Baik, Pak. Untuk di MKPISA sendiri itu ada program kerja yang bernama Retret Kepemimpinan, Baik. yang dimana di dalam Retret Kepemimpinan itu mahasiswa-mahasiswa baru yang baru bergabung itu dibina secara iman khususnya, Ya. di mana dalam Retret Kepemimpinan ini mereka diajarkan untuk menjadi seorang pemimpin, gimana sih menjadi seorang pemimpin yang baik, gimana sih menjadi seorang pemimpin yang bijaksana seperti itu. Baik. Kemudian untuk pembinaan imannya di situ kami akan melakukan misa, kemudian pengakuan dosa antar anggota-anggota baru yang baru bergabung ini nanti. Ya. Dan di situ kami juga menyiapkan kader-kader untuk kepengurusan IPK Pijar yang untuk kedepannya. Oh begitu. Baik, berarti MK Pijar sudah membuat program yang sistematis ya, karena sudah berusia hampir 38 tahun, mau disnatalis nih ya. Nah, Ya. untuk program-program mahasiswa baru itu tadi. Nah, untuk program-program mahasiswa yang sudah semester 3, semester 5, atau semester 7, atau semester lebih ya. Karena sekarang kuliah itu kan maksimalnya 7 tahun ya. Nah, jadi apa program-program untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah senior? Baik, Pak, untuk kegiatan yang lebih besarnya lagi yaitu ada bakti sosial mahasiswa. Baksos ya. Di Kapija sendiri. Iya. Iya, Baksos. Dari Baksos ini kami fokuskan untuk seperti pembangunan renovasi gereja, Ya. di mana kami mencari gereja-gereja yang ada di pedalaman untuk diperbaiki dalam sistematis seperti renovasi gitu, seperti itu. Kemudian di Baksos itu sendiri kami juga ada pembinaan iman untuk anak-anak. Baik. Yang dimana setiap sore dalam waktu jenjang seminggu itu kami membina anak-anak untuk lebih mendalami iman. Kemudian di hari terakhirnya kami juga akan melakukan misa di gereja yang baru kami renovasi tersebut, dan kami juga lakukan pemberkatan pada gereja-gereja Katolik tersebut. Kemudian dalam Baksos itu juga kami melakukan seminar pada masyarakat. Biasanya materi yang kami sampaikan dalam seminar tersebut yaitu tentang kesehatan, tentang hukum, tentang agama, dan juga pendidikan. Baik. Nah, kita tahu MK Pijar ini sudah berusia 38 tahun. Tahun 2023 ini akan ada Dies Natalis. Dan dalam ikut 5 tugas gereja, kan ada 5 tugas gereja atau panca tugas gereja. Yang pertama adalah liturgia, pengudusan, yang kedua kerigma, pewartaan, yang ketiga koinonia, persekutuan, yang keempat diakonia, pelayanan, yang kelima martiria, kesaksian iman. Nah, dalam ramu 5 tugas gereja ini tadi program-programnya sudah disebutkan ya. Misa kampus itu bagian dari sesuatu yang paling utama. Berapa bulan sekali misa kampus diadakan di kampus Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura? Baik, Pak, untuk misa kampus sendiri itu biasanya dilakukan setelah akhir semester atau masa penyambutan mahasiswa baru ya, maba. Iya.
Jadi itu misa kampusnya. Berarti itu kegiatannya berarti sifatnya per semester atau per bulan? Per semester untuk saat ini. Per semester ya? Ya. Ya, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, seperti kita ketahui bahwa di Universitas Tanjung Pura itu terdiri atas 9 fakultas ya. Nah, salah satunya adalah Fakultas Hukum di Universitas Tanjung Pura, dan di Fakultas Hukum ini ada kegiatan unit kemahasiswaan kerohanian mahasiswa Katolik yang bernama MK Pijar. Nah, mengapa namanya MK Pijar? Mungkin bisa dijelaskan sejarahnya. Baik Pak, untuk IMKA sendiri yang tadi sudah saya sebutkan, IMKA sendiri itu singkatan dari Ikatan Mahasiswa Katolik. Iya. Kemudian pijarnya itu melambangkan filosofi untuk selalu berpijar, selalu bercahaya dalam gelap gitu, Pak. Jadi IMKA itu IMKA itu Ikatan Mahasiswa Katolik ya. Pijar itu terang ya, cahaya ya. Nah, itu mungkin inspirasinya diambil dari kitab suci ya. Jadilah terang dunia ya. Nah, selanjutnya sudah beberapa program-program tadi yang disebutkan, yaitu dalam proses diakonia pelayanan, yaitu melakukan yang namanya renovasi gereja-gereja di pedalaman. Nah, sudah berapa gereja atau kapel yang direnovasi semenjak IMKA Pijar ini berdiri, Andre? Baik Pak, untuk yang saya ketahui sendiri, itu Paksos yang kami mulai itu dari mungkin tahun 2005 untuk Paksos sendiri. 2005 ya, Baksosnya? Iya. Berarti sudah hampir 28 tahun juga ya? Kurang lebih ada 28 kapel atau 28 gereja lah ya, di pedalaman ya? Iya. Luar biasa, itu artinya sebagai mahasiswa, walaupun periode mahasiswanya antara 4 sampai 7 tahun, tapi sudah melaksanakan bakti sosial untuk pelayanan itu, yaitu pelayanan di rumah ibadah, itu sudah 28 rumah ibadah. Nah, bagaimana mengaktifkan mahasiswa Katolik di Fakultas Hukum ini? Caranya, solusinya dalam proses pembinaan iman ini? Baik Pak, untuk cara pembinaan kami untuk menarik orang-orang yang untuk mengikuti organisasi ini, yaitu pertama di dalam IMKA Pijar itu sendiri kami lebih memegang prinsip kekeluargaan, yang dimana kami itu merangkul mahasiswa-mahasiswa baru untuk selalu menghadiri. Kami juga ada agenda rutin, yaitu rapat harian IMKA Pijar, yang dimana itu dilaksanakan setiap hari Jumat. Dimana setiap hari Jumat itu kami merangkul untuk adik-adik yang baru bergabung ini, kemudian untuk para pengurus serta senior alumni juga untuk menghadiri. Nah, mungkin di momentum itulah kami lakukan pendekatan agar bisa jauh lebih dekat gitu antar anggotanya. Jauh lebih dekat ya. Berarti yang dekat merapat, yang jauh mendekat ya. Baik. Nah, kita tahu di IMKA Pijar juga punya sistem artinya sistem pembinaan imannya yang tadi sudah disampaikan, penyambutan mahasiswa baru ala IMKA Pijar, kemudian misa kampus, yang ketiganya ziarah, keempatnya tadi retret atau rekoleksi, kelimanya latihan kepemimpinan. Latihan kepemimpinan ini adalah latihan mencintai Yesus Kristus. Kemudian lalu ada rapat-rapat rutin, yaitu rapat-rapat proses pembinaan iman. Nah, mungkin yang mesti diperjelas lagi, pembinaan iman ini kan ada target-targetnya. Karena tadi menyiapkan kader-kader untuk pengurus itu kan butuh waktu yang cepat. Kepengurusan hanya 1 tahun, dipotong 2 bulan libur ya. Lalu habis itu berganti lagi, harus mempersiapkan rapat pergantian pengurus. Nah, bagaimana proses ini terjadi supaya efektivitas 10 bulan itu bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan pembinaan iman? Silakan. Baik Pak, untuk memaksimalkan pembinaan iman dalam jenjang waktu sekitar 10 bulan itu, seperti yang saya sampaikan tadi, di rapat harian itu kami
juga berdiskusi antar Ya. anggota untuk selalu aktif di kegiatannya, karena kami juga memberitahu pada mahasiswa-mahasiswa baru ini untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di MKPJ itu sendiri, terutama untuk berproses dalam kegiatan atau berproses dalam iman itu harus diikuti agar untuk kedepannya mereka bisa jauh lebih baik, bisa jauh lebih bagus dengannya gitu. Baik, kita tahu bahwa 4 sifat gereja Katolik itu adalah 1, kudus, katolik, dan apostolik ya. 1 karena didirikan oleh Yesus Kristus atas dasarnya para rasul ya. Kemudian kudus adalah gereja itu menguduskan semua orang yang masuk ke dalam gereja itu untuk menjadi berkat bagi sesama. Kemudian Katolik universal, terbuka untuk semua orang dari segala penjuru bangsa. Kemudian apostolik ya, atas ajaran dari Yesus Kristus melalui warisan para rasul. Nah, saya tadi dengar ada kegiatan latihan kepemimpinan. Latihan kepemimpinan untuk kader menjadi kader-kader Kristus yang merupakan agen cinta kasih, terutama dalam proses mencintai iman kekatolikan dan ilmu hukum. Nah, bagaimana itu diramu kegiatannya? Baik Pak, di kegiatan retret kepemimpinan itu sendiri, Ya, di sana untuk rangkaian acaranya itu kurang lebih seperti retret pada umumnya. baik. Cuman kami lebih tekankan di retret ini yaitu untuk mahasiswa-mahasiswa ini untuk saling menghargai, Ya, saling mencintai antar sesama. ya, Juga kami memberikan materi-materi tentang kepemimpinan, tentang kerohanian, ya, dan segala macam. Di situ kami lebih mendekatkan antar anggotanya itu untuk saling menghargai atau saling memberi rasa cinta kasih, seperti itulah ya. yang kemudian akan diaplikasikan di dalam retret kepemimpinan ini. Baik. Nah, kegiatannya berapa hari itu? Untuk kegiatannya sendiri itu 3 hari Pak. 3 hari ya, 3 hari 2 malam ya. Iya. Karena idealnya memang kegiatan untuk mahasiswa itu tidak bisa mencapai 4 hari, biasanya 3 hari ya. Nah, Iya. setahu kita bahwa di Untan juga ada KMK, Keluarga Mahasiswa Katolik ya. Bagaimana hubungan kerjasama atau saling koordinasi antara MK Pijar dengan KMK? Baik Pak, untuk koordinasinya sendiri saya rasa cukup baik selama Ya. ini. Di KMK sendiri itu ada juga namanya latihan kepemimpinan. Itu Ya. hampir sama seperti retret kami tadi. Ya, Itu setiap tahunnya diadakan, kami selalu mengirim anggota MK Pijar untuk bergabung. baik. Seperti itu Pak. Begitu juga untuk menjadi pengurus KMK ya. Iya. Harus ada semacam surat keterangan atau rekomendasi dari pengurus MK Pijar kalau mau menjadi pengurus KMK Untan? Untuk surat rekomendasi itu sih Tidak perlu. terlalu perlu sebenarnya. Cuman Ya. hanya perlu koordinasi saja dengan kepengurusan. Oh ya, artinya perlu dialog lah ya. Karena dalam Ya, iman perlu itu kan dialog iman itu mesti ya. Ada yang disebut dengan dialog, ada yang disebut dengan diskusi ya. Ada yang disebut dengan sharing dan sebagainya. Baik. Berarti tidak perlu semacam hal yang saklek ya. Mesti ada surat pengantar dari ketua atau pengurus. Ya cukup saja berdialog bahwa saya mau menjadi pengurus atau mau menjadi ketua KMK misalnya ya. Jadi seperti Ya. itu. Nah, baik, itu berarti sistemnya sudah jalan. Artinya MK Pijar itu memahami bahwa KMK Untan itu sebagai payung bersama di Untan untuk pelayanan ya. Nah, mungkin bisa ceritakan bagaimana atau jumlah anggota mahasiswa Katolik yang ada di Fakultas Hukum dan juga anggota MK Pijar. Silakan. Baik Pak, untuk anggotanya sendiri untuk saat ini tercatat 163. Dari semester salah. 1 sampai semester 8 atau semester 7.
dari angkatan 2016 sampai angkatan 2022. Oh, berarti kalau angkatan 2015 ini sudah tidak dicatatkan lagi? Karena mereka sudah kebanyakan yang lulus, sudah sarjana, jadi itu sudah terhitung alumni mereka. Oh, begitu. Baik. Iya. Jadi 175 orang. Bagaimana dengan mahasiswa extensionnya? Karena kan hukum juga membuka extension, kuliah malam juga. Apakah mereka tidak digabungkan dalam IMKA Pijar? Untuk anak malam itu sendiri, kami membuka peluang untuk mereka bergabung. Ya. Tapi kami tidak memaksakan untuk mereka bergabung karena mereka juga ada alasan-alasan tertentu seperti bekerja atau lain semacamnya, itu kami tidak paksakan. Tapi jika mereka ingin bergabung, kami membuka pintu lebar-lebar untuk mereka bergabung. Oh, baik. Itu, Pak. Berarti yang diwajibkan itu yang reguler saja ya? Iya, Pak. Yang kuliahnya artinya pada siang hari ya? Atau tercatat NIM-nya itu reguler. Nah, bagaimana kerjasama IMKA Pijar dengan unit-unit kemahasiswaan yang ada di Fakultas Hukum? Untuk koordinasi itu sendiri untuk di Fakultas Hukum sejauh ini masih sangat baik. Ya. Kami juga biasanya dinaungi oleh Ketua BEM untuk rapat setiap bulannya. Baik. Yaitu mencakup seluruh LOK yang ada di Fakultas Hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kolaborasi. Ya. Seperti itu, Pak. Nah, setahu saya kan ada beberapa kegiatan kerohanian ya, baik di BEM sendiri itu kan ada kerohanian yang dipandu oleh BEM, kemudian ada juga yang tim dari Untan dan dari Fakultas Hukum ya. Itu apakah masih sinkron dengan kegiatan pembinaan iman di MK Pijar? Untuk hal seperti itu sejauh ini masih sinkron. Kebetulan juga Ketua BEM saat ini, Saudara Anthony Bram, itu juga salah satu anggota dari MK Pijar. Baik. Jadi titik koordinasi kami dengan BEM itu saat ini masih baik. Baik. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, pada paruh kedua nanti kita akan lebih menggali bagaimana pembinaan iman, proses pembinaan iman terjadi, walaupun priorisasi pengurus ini hanya 1 tahun dan masa mereka kuliah 4-7 tahun paling lama, mereka dapat menjadi terang dan garam, dan ketika keluar dari Fakultas Hukum mereka dapat menjadi pelayan-pelayan, baik pelayan gereja, pelayan masyarakat di bidang hukum. Kita akan menggali lebih dalam pada paruh kedua. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.